tidur dan bermimpi. Ya, ini kita bahasakan dengan tidur ayam. Menjelang tidur itu mata terbuka. Ini adalah sangat cocok kalau kita punya anak kecil, kita mendongengkan karena itu langsung tersimpan. Ya. Dan selanjutnya kita berada pada gelombang alfa, relaks tapi waspada. Inilah adalah saya yang paling cocok untuk kita belajar. Ya. Nah, kita akan pelajari nanti sebentar bagaimana caranya supaya anak-anak bisa masuk di gelombang alfa, di zona alfa untuk memulai satu pembelajaran. Itulah fungsi dari apersepsi untuk mengatakan kita berada pada gelombang alfa. Kemudian gelombang otak yang keempat namanya gelombang beta. Kalau Anda berada di persimpangan jalan, tiba-tiba macet, Anda antri, tiba-tiba ada orang yang motor menyalip, maka kita marah-marah. Kita antri kok dia semakin ke kanan, akhirnya dari sana juga mulai full, akhirnya terjadilah macet besar. Nah, itu namanya ketika kita marah, kita berada pada gelombang beta. Kita fokus bahwa saya ini sedang antri, kok melanggar aturan itu. Atau Anda sedang bermain bola dan fokus untuk menendang bola ke gawang, kerjasama yang bagus, fokus terhadap satu kegiatan, itu juga berada pada gelombang beta. Orang seperti ini memang harus punya target-target khusus ya, tetapi tidak cocok untuk pembelajaran karena dia tidak akan pernah mendengarkan ini. Kalau ada orang yang asik membaca novel, kalau diputarkan musik apapun, dia tidak akan dengarkan musik itu. Kenapa? Dia asik pada bacanya. Atau sebaliknya, dia asik mendengar musik itu sambil pegang buku, maka halaman buku itu tidak akan pernah berpindah-pindah. Kenapa? Karena dia fokus mendengar buku itu. Jadi tergantung harus pilih, dia fokus pada satu kegiatan kan? Ya terserah mana yang kau pilih, mendengar musik dan buku tetap tidak berpindah halamannya, atau halaman berpindah, musiknya sekedar suara saja yang kau tidak tahu apa itu. Itu kita berada pada gelombang beta. Oleh karena itulah, di apersepsi, di zona alfa, kita harus masuk dengan cara membuat cerita lucu misalnya, ada pengalaman pribadi, atau pengalaman orang lain, atau buku-buku humor, atau internet, atau teka-teki, ya. Seperti itu. Anda bisa download saja di www.ketawa.com, banyak materi fun story di sana ya. Kalau di Unhas itu anak-anak sudah tahu, dulu saya sering bercerita bagaimana ketika saya waktu itu selesai, kemudian di semester 5 saya jadi dosen muda, lalu tertarik dengan seorang mahasiswi, lalu saya lamar dan menjadi istri saya di semester ke-7. Itu juga satu pengalaman kan. Itu namanya dosen apa namanya? Ya, dosen yang sukses menikahi mahasiswinya. Ya. Bisa juga ada ice breaking, ya. Jadi ada kita bikin beberapa cerita atau ada beberapa gambar atau film, itu juga namanya ice breaking ya. Mendengar musik atau kita ada brain game. Saya akan memberikan contoh brain game. Nanti minggu depan insya Allah saya akan contoh dan saya akan putarkan bagaimana anak kami latihan brain game untuk diarahkan bagaimana cepat menghafal Al-Quran. Dan saya akan bawakan hasilnya usia 5 tahun yang sudah hampir menghafal juz 30 ya. Itu dengan latihan brain game, latihan otak. Saya akan tunjukkan bagaimana latihan otak nanti minggu depan. Coba perhatikan gambar ini. Ini yang saya bilang kemarin, coba download di ketawa.com. Jadi dia kerja ini, akhirnya turun-turun ke bawah, dia tidak sanggup, apa yang terjadi? Dia gantung diri, ya, dia gantung diri di bawah. Bagaimana dengan gambar ini? Ini adalah akibat sekolah karate, semua meja hancur. Ya toh, jadi sekolah hancur seperti itu, kita lihat ya. Apa yang saya mau bilang? Materi yang kita berikan itu harus sejalan atau kondisi sekolah itu terkadang dipengaruhi oleh bagaimana siswanya. Ya. Nah, insya Allah materi minggu depan itu kita akan bicarakan ini, Warber. Kita akan bicara tentang pre-test, kita akan bicara scan setting, kita akan bicara multiple strategy sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang tadi itu baru kita bicarakan tentang apersepsi kan, baru bicara tentang zona alfa. Karena harus